Negara Indonesia, negara indah berbudi luhur yang bergelar negeri seribu candi. Provinsi Riau, provinsi yang bergelar bumi lancang kuning. Hang Tuah sebagai salah satu tokoh pahlawan Melayu pernah berkata, takkan Melayu hilang di bumi, bumi bertuah negeri beradat. Meskipun masyarakat Riau 85% beragama Islam dengan etnis yang beragam, namun tidak pernah sekalipun terjadi konflik antar etnis dan agama. Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Kampar sendiri bergelar serambi Mekahnya Provinsi Riau. Hal ini bukan tanpa alasan, karena di setiap azan berkumandang hampir tidak ada masjid yang sunyi yang tidak dikunjungi masyarakat Kampar untuk melakukan ibadah salat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Kampar yang mayoritasnya beragama Islam ini, terdapat sebuah bangunan megah yang sudah berdiri berabad-abad yang lalu yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Iya, itulah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu bangunan candi tertua di Indonesia dan merupakan satu-satunya candi yang berada di Provinsi Riau. Kawasan candi ini terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dari Pekanbaru ibu kota Provinsi Riau, Candi Muara Takus berjarak 116 km yang dapat diakses menggunakan jalur darat selama 3 jam perjalanan yang didukung dengan akses jalan yang bagus serta pemandangan yang menyejukkan mata dari hijaunya pepohonan dan birunya aliran Sungai Kampar. Sedangkan dari Bangkinang ibu kota Kabupaten Kampar berjarak 55 km. Candi Muara Takus merupakan bukti nyata kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Bangunan candi yang bercorak Buddha ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bangunan candi lainnya yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Candi Muara Takus dibangun menggunakan material batu bata dan batu pasir yang bahan baku pembuatannya diambil dari kawasan yang bernama Pongkai, sedangkan untuk proses perekatan menggunakan putih telur. Selain keunikan bahan baku pembuatannya, kapan pastinya bangunan ini dibangun juga masih menjadi misteri dan perdebatan di antara peneliti dan arkeolog. Ada yang mengatakan abad ke-4, abad ke-7, ke-9, bahkan ada yang mengatakan abad ke-11 Masehi, namun sampai hari ini belum ada yang dapat membuktikan argumennya secara pasti. Dalam komplek candi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar ini terdapat 4 bangunan utama, yaitu, Candi Mahligai, Candi Tua atau Sulung, Candi Bungsu dan Candi Palangka. Candi Mahligai merupakan bangunan candi yang dianggap paling utuh sampai saat ini. Bangunan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap bangunan. Yang kedua Candi Tua atau Candi Sulung yang merupakan bangunan terbesar di antara bangunan candi lainnya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan dan atap. Bagian atapnya menyerupai bentuk stupa yang terpotong yang berbeda dengan candi-candi di Pulau Jawa yang memiliki bagian atap kosong sebagai tempat meletakkan arca. Yang ketiga Candi Bungsu, bentuknya tidak jauh beda dengan Candi Tua, hanya saja pada bagian atas berbentuk segi 4 dan berada di sebelah barat Candi Mahligai. Bangunan ini dibagi menjadi 2 bagian menurut jenis bahan yang digunakan. Kurang lebih separuh bangunan bagian utara terbuat dari batu pasir, sedangkan separuh bangunan bagian selatan terbuat dari batu bata. Yang terakhir atau yang keempat bernama Candi Palangka. Bangunan candi ini terletak pada sisi timur Candi Mahligai dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Dilihat dari bentuknya yang datar dan lebar, Candi Palangkan pada zaman Sriwijaya dipercaya sebagai tempat altar atau tempat persembahan. Selain menjadi rumah bagi candi terbesar di Pulau Sumatera ini, Desa Muara Takus dengan luas wilayah 7.200 km persegi dan dihuni 2.209 jiwa di tahun 2021, juga merupakan sebuah daerah yang kaya akan makanan khasnya, namun kurangnya nilai jual yang disebabkan beberapa faktor menyebabkan masyarakatnya lebih memilih menjadi petani sawit, karet dan nelayan. Dari sekian banyaknya makanan khas masyarakat Desa Muara Takus, kali ini kita akan membahas 6 makanan yang populer di masyarakat namun tidak bisa dipasarkan dengan baik. Yang pertama bojik. Bojik terbuat dari beras ketan putih dan gula aren yang keberadaannya sudah jarang ditemui di pasar-pasar tradisional di kawasan Candi Muara Takus. Yang kedua kue palito daun, bahan baku utamanya adalah tepung beras. Yang ketiga paniagam, yang terbuat dari campuran tepung beras dan gula aren yang kemudian digoreng. Yang keempat galopuong,
Terbuat dari campuran tepung beras ketan dan garam yang kemudian dibentuk bulat-bulat seperti bakso yang kemudian di dalamnya ditambahkan gula aren yang akan semakin lengkap bila ditambahkan parutan kelapa muda. Yang kelima GG, bahan baku utamanya adalah tepung sagu dan gula aren dengan tekstur kenyal. Dan yang terakhir kue jalo, bahan utamanya adalah tepung terigu. Untuk kuahnya menggunakan campuran gula aren, kayu manis, cengkeh dan air. Meskipun masyarakat desa Muara Takus mampu memproduksi berbagai macam kuliner khas tersebut dan masih banyak lagi yang belum disebutkan, namun masyarakat desa Muara Takus belum mampu memasarkan hasil produksi atau berwirausaha dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Oleh sebab itu, tim pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen lintas negara wilayah Riau, akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam menyukseskan PKM di kawasan Candi Muara Takus. Pelatihan yang akan diadakan di Desa Muara Takus ini nantinya akan mengangkat tema, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembinaan pemberdayaan kuliner lokal di Komplek Candi Muara Takus Provinsi Riau. Melalui kegiatan ini, tim PKM Wilayah Riau yang terdiri dari gabungan dosen-dosen dari berbagai universitas di Provinsi Riau ini berharap, agar masyarakat Desa Muara Takus dapat meningkatkan perekonomian mereka dengan berwirausaha memanfaatkan potensi desa wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan. Apabila masyarakat Desa Muara Takus kreatif dan inovatif dalam memasarkan kuliner lokal mereka, maka hal itu akan dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Muara Takus.